Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia Rahmani dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 kelas D. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai cara membangun positive self image. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan self image itu? Self-image adalah cara diri kita untuk memandang sekaligus menilai diri kita sendiri, baik itu dari mental kita, siapa diri kita, apa kekurangan dan kelebihan diri kita, juga bagaimana peran diri kita dalam kehidupan. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi self-image dalam diri seseorang, seperti halnya pola asuh ketika kecil, kemudian pengalaman di masa lalu, pandangan orang lain kepada diri kita, dan juga media yang sering kita lihat. Nah, self-image ini sangat berpengaruh bagi kesehatan dan kesejahteraan mental kita. Ketika kita mempunyai self-image yang positif, maka kita akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian kita juga memiliki harga diri yang kuat dan kita meyakini diri kita mampu menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan. Sebaliknya, ketika kita mempunyai self-image yang rendah, maka kita akan merasa tidak percaya diri, kemudian mempunyai harga diri yang rendah, dan kita tidak mampu juga tidak meyakini bahwa diri kita bisa untuk melewati berbagai rintangan dalam kehidupan. Nah, kemudian bagaimana sih cara agar kita mempunyai self-image yang positif? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai pemahaman yang baik tentang diri kita sendiri. Siapa kita, apa kelebihan dan juga kekurangan dalam diri kita. Kita harus bisa menerima kelebihan diri kita sendiri, keunikan diri kita sendiri, dan juga potensi yang kita miliki. Kita juga harus bisa untuk mengakui kekurangan dalam diri kita. Nah, menurut ahli NLP, ada satu teknik yang bisa kita gunakan untuk merubah self-image negatif menjadi lebih positif, yaitu dinamakan dengan teknik craft. Yang pertama yaitu cancel. Cancel berarti penolakan. Dimulai dengan kita menyadari kalau kita mempunyai persepsi yang negatif. Kemudian kita menolak hal tersebut dengan mengucapkannya secara verbal. Contohnya, ketika dalam persepsi kita, saya merasa bahwa diri saya tidak berharga. Kita tolak, kemudian kita ucapkan dengan kalimat verbal bahwa saya adalah orang yang berharga. Kemudian yang kedua yaitu replace. Replace berarti meyakini dengan sepenuh hati kalau kita bisa untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Ketika tadi mengucapkan kalimat saya adalah orang yang berharga, kita meyakini bahwa diri kita adalah orang yang berharga. Kemudian yang ketiga ada afirmasi. Afirmasi berarti penegasan ataupun komitmen yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Contohnya dengan kalimat mulai saat ini saya adalah orang yang berharga. Nah, setelah afirmasi, yang keempat ada fokus. Fokus di sini berarti kita memvisualisasikan atau mengimajinasikan kalau diri kita itu benar-benar apa yang seperti kita inginkan. Contohnya kita membayangkan kalau diri kita itu memang betul-betul berharga, sampai akhirnya kita merasakan ketenangan karena kita merasa bahwa diri kita sudah berharga. Nah, yang terakhir ada train atau melatih dan mencobanya. Untuk mencapai suatu perubahan tentu tidak ada yang instan. Kita butuh untuk mencobanya karena tidak ada hal yang berubah seketika, apalagi ketika persepsi negatif kita sudah tersimpan lama di dalam memori kita. Maka kita harus banyak untuk berlatih dan kita juga harus mengevaluasi ketika hal tersebut belum berhasil. Jadi mari sama-sama kita merubah diri kita menjadi lebih positif dengan cara merubah self image kita menjadi